Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir, dan disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk 1. Emisi gas rumah kaca. Salah satu penyebab utama pemanasan global adalah peningkatan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, CO2, metana, dan nitrogen oksida yang dilepaskan ke atmosfer dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan kegiatan industri. 2. Deforestasi. Penebangan hutan dan deforestasi juga menjadi penyebab pemanasan global karena pohon-pohon dapat menyerap dan menyimpan karbon dari atmosfer. Ketika hutan ditebang, karbon yang disimpan dalam pohon dilepaskan ke atmosfer. 3. Pencemaran udara. Pencemaran udara juga dapat memicu pemanasan global dengan mengurangi jumlah cahaya matahari yang mencapai bumi. 4. Pertanian dan peternakan. Kegiatan pertanian dan peternakan juga berkontribusi terhadap pemanasan global, khususnya melalui pelepasan gas metana dari kotoran hewan dan pemupukan berlebihan. 5. Perubahan iklim alami. Selain faktor manusia, perubahan iklim alami seperti aktivitas vulkanik, siklus matahari, dan perubahan albedo permukaan juga dapat memicu pemanasan global. Dalam beberapa dekade terakhir, aktivitas manusia menjadi faktor utama yang mempercepat pemanasan global, dan hal ini menjadi perhatian global karena dapat menyebabkan dampak serius pada lingkungan dan kehidupan manusia di masa depan. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperlambat pemanasan global menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Pemanasan global telah menyebabkan berbagai dampak negatif pada lingkungan dan kehidupan manusia, termasuk 1. Peningkatan suhu global. Peningkatan suhu rata-rata global telah menyebabkan peningkatan suhu di lautan, es laut mencair, dan permukaan laut naik. Ini dapat menyebabkan banjir, badai, dan kekeringan yang lebih sering terjadi. 2. Perubahan cuaca ekstrim. Pemanasan global dapat menyebabkan perubahan cuaca ekstrim seperti kekeringan, badai, banjir, dan musim tanam yang tidak menentu. Hal ini dapat berdampak pada ketahanan pangan dan keamanan masyarakat. 3. Gangguan ekosistem. Pemanasan global dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat, termasuk kehilangan habitat, penyebaran penyakit, dan kepunahan spesies. 4. Kesehatan manusia. Pemanasan global dapat mempengaruhi kesehatan manusia dengan meningkatkan risiko penyakit seperti malaria, demam berdarah, dan infeksi saluran pernapasan. 5. Kerusakan infrastruktur. Pemanasan global dapat menyebabkan kerusakan pada infrastruktur seperti jalan, bangunan, dan jembatan akibat cuaca ekstrim. 6. Konflik dan migrasi. Pemanasan global dapat menyebabkan ketegangan dan konflik akibat peningkatan kekurangan air, kekeringan, dan peningkatan migrasi. Dampak-dampak tersebut dapat berdampak pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dan perlu dilakukan tindakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengatasi dampak pemanasan global. Berikut hal-hal kecil yang bisa kita lakukan yang berguna untuk mengurangi pemanasan global yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir ini. 1. Penggunaan transportasi sepeda. Cara mengatasi pemanasan global yang paling pertama adalah batasi penggunaan mobil dan sepeda motor hanya untuk menempuh jarak jauh. Untuk jarak dekat kamu bisa memulai kebiasaan berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Hal ini akan membatasi peningkatan karbon dioksida dan karbon monoksida di atmosfer. 2. Meminimalisir penggunaan peralatan yang mengandung CFC atau karbon. Berikutnya cara mengatasi pemanasan global yang mudah adalah CFC. Klorofluorkarbon, merupakan senyawa-senyawa yang mengandung atom karbon dengan klorin dan fluorin terikat padanya. CFC umumnya dihasilkan oleh peralatan pendingin udara. Perlu diketahui bahwa saat ini CFC menyumbangkan 20% dalam proses terjadinya efek rumah kaca. Karenanya dalam mengatasi suhu ruang yang panas, kita dapat merancang sebuah bangunan yang mempunyai banyak ventilasi udara sehingga tidak perlu memakai pendingin ruang atau AC. Namun seandainya penggunaan AC memang diperlukan, pastikan kita memakai AC non-CFC yang ramah lingkungan. 3. Menanam pohon, reboisasi, atau yang disebut penghijauan. Yang ketiga adalah dengan gerakan menanam pohon. Ayo mulai tanam pohon di halaman rumah, go green. Dengan menanam pohon juga dapat mengurangi resiko terjadinya banjir yang merupakan salah satu dampak dari global warming. 4. Mengkampanyekan jaga alam dan lingkungan. Keempat, sebarkan pengetahuan tentang perubahan iklim. Ajarkan sebanyak mungkin orang untuk menghormati serta turut menjaga alam dan lingkungan. Luangkan waktu untuk memberi informasi atau terlibat dalam kegiatan sosial untuk membantu menyayangi bumi. Yang kelima adalah dengan matikan lampu, kipas,
AC, komputer, TV, dan semua alat elektronik saat tidak digunakan. Menggunakan lampu LED adalah cara cerdas untuk meningkatkan efisiensi energi. Apalagi harga lampu LED sekarang sudah terjangkau, pilihlah yang memiliki sensor cahaya sehingga bisa mati secara otomatis. Beberapa jenis perangkat elektronik, seperti TV dan komputer, memiliki fitur standby, mode siaga. 6. Hemat penggunaan air. Hemat pemakaian air bisa dilakukan dengan cara tidak mencuci piring dengan air yang mengalir terus-menerus. Jangan menggosok gigi, juga dengan keran air yang mengalir, karena air akan banyak terbuang dalam 1 menit terbuang sekitar 10 liter. 7. Daur ulang barang bekas. Cara mengatasi pemanasan global yang berikutnya adalah dengan menggunakan barang bekas menjadi barang berguna. Contohnya mendaur ulang sampah plastik menjadi kerajinan tangan. 8. Menjadi vegetarian. Menurut sebuah studi terbaru, menjadi vegetarian hal terbaik dan termudah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi planet adalah dengan menghilangkan daging dan produk susu dari menu makanan. Sekian informasi tentang dampak buruk pemanasan global dan cara mencegahnya. Mari kita bersama-sama melakukan tindakan untuk menjaga bumi kita agar tetap sehat dan terjaga. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta bagikan video ini ke teman Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.